Kedua, mengucapkan ribu terima kasih 15 Juni atas tahun kehadiran Bapak Ibu 2022. semuanya di kami di Ibadah Desa. keluarga di rumah, Afren Tuan, Ini Jalan ibadah Pilau, rumah tangga Gang biasa, 5. tapi juga ucapan syukur dari apa? Kiranya di sini nanti mohon didoakan, terutama untuk kelancaran untuk adik kami, Nathan, yang Tuhan semoga nanti lulus di ujian kuliahnya. Rencana ingin berkuliah di Universitas Palangkaraya. Semoga rencana itu diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, mohon juga didoakan untuk kesehatan Bapak Mama yang ada di sini. Jika puas, Bapak Mama yang ada di Pangkok, keluarga besar baik yang ada di seluruh Kapuas maupun di Palangkaraya. Terlebih-lebih juga mohon didoakan nanti saat bermanfaat untuk kami semua di sini, di tempat pekerjaan kami diberikan kemudahan kelancaran, terlebih kesehatan dari penyertaan Tuhan. Itu saja yang dapat disampaikan dari kami dari pihak keluarga. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kembali ke Tuhan. Yesus berkata, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 18 ayat yang ke-20. Percaya akan sabda ini karena kita ini sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Memuliakan nama Tuhan dari lagu yang telah kami sediakan, yaitu nomor 2. Yang kita menyanyikannya 2 kali. Pada yang kedua kalinya kami undang Bapak Ibu sidang Jumat untuk bangkit berdiri. Mulia, 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 mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah, mulia kekuasaannya, beri berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja menang. Mulia, mulia namanya Sang Penebus Maha Kudus.
Terpujilah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali dari PKJ 264, bait pertama, kedua, dan ketiga. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati yang dikenal persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berteduh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terdepan. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami bisa berkumpul beribadah di rumah Bapak Efren Tuhan pada sore hari ini untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran namamu. Berkati Tuhan keluarga ini yang telah membuka pintu rumahnya bagi kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa ikut ibadah pada saat ini. Kiranya pada kesempatan yang akan datang, mereka bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran namamu. Bapa, kalau sebentar lagi
kami akan membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya. Buka hati dan pikiran kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Dengar ya Tuhan akan doa yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ayat 1 dengan perikop di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem. Mengepung kota itu, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Shinar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja berkata pada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka lapar setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Anania, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltesazar, Anania dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel pada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Anania, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian terlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Dengarkanlah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapat yang setara dengan Daniel, Anania, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada bagi jalan kami. Amin. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin
Bila firman kau pegang, firman Tuhanmu dengarkanlah. Tiada yang mustahil baginya, percaya kepadanya, pegang firman-Nya. Segala menjadi mungkin berserah Tuhan. Keluarga yang dikasih diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama kita berdoa, kita memohon Tuhan yang memampukan kita untuk memahami firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih sore hari ini Tuhan berikan kami kesempatan dan kekuatan bersama datang dan berkumpul di tengah-tengah keluarga yang dalam sukacitanya telah menyediakan tempat bagi kami bersama beribadah ini. Ya, dalam ibadah ini pula Tuhan kami ingin renungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tidak sekedar kami dengar, melainkan dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Engkau pula yang memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman. Amin. Dibacakan tadi, saya tidak membacakan ulang. Daniel pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 di Istana Babel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lingkungan sosial tempat kita tinggal ini mempunyai pengaruh yang besar bagi kita. Misalnya saja, lingkungan tempat kita bekerja. Biasanya ketika kita memulai pekerjaan kita, pasti kita berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang benar di dalam pekerjaan kita. Tidak mau melakukan hal-hal yang katakanlah tidak sesuai, tidak pas. Akan tetapi ketika di lingkungan kita bekerja, ternyata ada pihak-pihak atau banyak teman-teman sekerja kita yang melakukan hal-hal yang menyimpang, yang tidak benar, yang tidak pas sesuai dengan aturan. Kadang-kadang kita ini bisa diajak. Kalau tidak mau melakukan, dimusuhi. Kalau mau melakukan, rasanya salah juga karena memang kita tahu itu adalah perbuatan yang tidak benar. Karenanya ada yang ikut-ikutan, ada juga yang berusaha bertahan meskipun tidak mudah dilakukan. Dan ini terjadi dalam kehidupan Daniel kalau kita lihat dalam pembacaan kita ini tadi. Di Istana Babel, Daniel bersama dengan 3 orang rekannya yaitu Hanaya, Misael, dan Azaria. Tengah-tengah kehidupan yang katakanlah di sana di dalam istilah teks kita pada saat ini tidak kudus, najis. Daniel dikatakan dalam ayat 8 berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel seorang yang masih muda, namun dalam nas ini ia menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh ingin memelihara kekudusan di tengah-tengah lingkungan yang dalam tanda petik kotor pada saat itu. Saat ia diminta Raja Nebukadnezar untuk bekerja di istananya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Muatan memberikan motivasi hidup kita sebagai orang percaya. Layaknya Daniel yang senantiasa dilindungi, dikasihi, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupannya di tengah-tengah berbagai tantangan yang ada. Demikian juga setiap kita
Kita yang bersedia hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita yang bersedia hidup di dalam jalan yang telah Tuhan tunjukkan, yang telah Tuhan tentukan bagi kita. Meskipun tetap harus bertemu dengan liku-liku kehidupan yang tidak mudah. Tetap percaya sebagaimana Tuhan senantiasa menyertai, melindungi Daniel. Demikian juga Ia turut campur tangan atas seluruh keberadaan kehidupan kita. Ia memampukan kita untuk berhadapan dengan berbagai tantangan hidup, bahkan menjadi pemenang lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin. Buat firman. Oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, kami dapat jalani kehidupan kami. Terlebih kehidupan yang kadang menawarkan kami hal-hal yang terlihat indah di depan mata, namun seringkali menjadi batu sandungan dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam setiap perjalanan kehidupan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri menghadapi berbagai macam pilihan hidup yang bisa saja membuat kami tersesat jauh dari Tuhan. Teladan hidup Daniel menjadi semangat dan kekuatan kami untuk terus hidup di dalam iman percaya kami kepadamu. Bahwa setiap orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak pernah dibiarkan sendiri. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan senantiasa diperhatikan, bahkan diberi setiap hal yang terbaik, bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan dan mampu lakukan di dalam hidup ini. Demikian hidup kami, mau dipimpin, mau dibimbing oleh-Mu, ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena dalam kasih karunia-Mu, keluarga Bapak Efren Tuan telah menyediakan tempat bagi kami bersama beribadah. Kami percaya di dalam dalam ruang hidup mereka, ada tempat bagi Tuhan menjadi juru selamat di tengah-tengah keluarga ini. Demikian bersama kami berdoa untuk Bapak Efren Tuan bersama dengan istri tercinta di tempat ini. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan dalam sepanjang perjalanan kehidupan Bapak Efren Tuan bersama dengan istri di tempat ini. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang telah dinikmati, segala sesuatu yang dirasakan, kesehatan, kekuatan, berkat, kebersamaan dengan anak-anak, menantu dan cucu, semuanya adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Demikian dalam hari-hari hidup ke depan, kami percayakan Bapak Efren Tuan bersama dengan istri tercinta senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Senantiasa dalam perlindungan. Tubuh mereka diberikan kesehatan dan kekuatan. Hati dan pikiran mereka diberikan damai, sejahtera, sukacita. Setiap pekerjaan mereka diberkati dan menghasilkan berkat-berkat yang baik dan berkelimpahan. Mereka menjadi pasangan suami istri yang boleh saling menguatkan di dalam iman pengharapan, boleh saling memberi semangat. Mereka dipakai oleh Tuhan menjadi orang tua sekaligus teladan yang baik bagi anak-anak, menantu dan cucu di tempat ini. Demikian doa kami buat keberadaan anak-anak menantu. Tuhan senantiasa memberkati keberadaan mereka dalam rumah tangga mereka masing-masing. Damai sejahtera Tuhan dipercayakan. Hidup rukun penuh dengan cinta kasih di dalam tangan pengasihan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang senantiasa dijadikan berhasil, lancar, bahkan berbuah berkat yang berkelimpahan, yang dapat mencukupkan hidup mereka saat ini, bahkan bagi kehidupan mereka di masa depan. Demikian pula cucu tercinta dalam masa-masa tumbuh kembang, Tuhan senantiasa memberkati dengan kesehatan, kekuatan baik secara jasmani, secara rohani, sehingga anak ini Tuhan bertumbuh menjadi anak yang mencintai orang tua, mengasihi Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi orang tua dan juga seluruh keluarga. Kami bawa dalam doa anak terkasih Nathan yang pada saat ini Tuhan mengikuti tes untuk kuliah di Universitas Palangkaraya. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati setiap proses demi proses yang dihadapi. Tuhan berikan kelancaran dalam Nathan mempersiapkan diri
untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Palangkaraya. Beri hikmat, pintaran, kecerdasan, kesehatan, dan kekuatan. Berikan kelancaran agar ia boleh seturut dengan kehendak Tuhan, surut dengan harap, rencana, dan cita-cita yang ia miliki, melanjutkan pendidikan di Universitas Palangkaraya, dan juga memilih pilihan yang tepat bagi jurusannya. Demikian Tuhan akan memberkati semua proses demi proses dalam pendidikan, dan pada saatnya Tuhan juga beri pekerjaan masa depan yang baik di dalam tangan pengasihan. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Kami percaya Tuhan beri kami yang terbaik dengan cara dan dalam waktu Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ini. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi kami. Kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bersama. Kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tahan-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan syukur. Kiranya Tuhan Engkau sertai dan Engkau berkati persembahan yang akan kami kumpulkan, agar bisa berguna untuk pelayanan gereja-Mu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kalau persembahan yang kami kumpulkan ini nanti, Bapa di sorga, kami juga berdoa agar Tuhan memberkati persembahan yang akan kami kumpulkan ini, yang memberi dengan sukacita. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kareasi Uruman nyanyi tentang terima kasih aran Tuhan di generasi-generasi Aratala Ije tempu kita Empun andruan tuntang bereng kita ije mambelum mampakanan kita taratala ini tu tarapa terima kasih tara akan Bapa jadi mampa dina karesapa taratala
inilah saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, yaitu lagu Tunggal Ikau Tuhan Yesus, bait pertama dan bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua kami undang Bapak Ibu Sidang Jemaat untuk bangkit berdiri. Tunggal Ikau Tuhan Yesus. Tunggal Ikau Tuhan Yesus, Ikau harapku, kasihan tilam asih dengan Tuhan agangku. Aku harap Engkau Yesus, Yoi Kau jebat Tuhan pengasih. Aku harap buang asing, aku harap janji kami asing Engkau mampu, dosa aku hadiah, cetek punah janji ayu, aku harap janji ay. Aku harap Engkau Yesus, Yoi Kau jebat Juha dan pemasih. Aku harap buang asih, aku harap janji ay. Bapak Ibu Jemaat, kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.